Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Walan Yudiani, CGP Angkatan 5 Jakarta Selatan tahun 2022 DKI Jakarta. Kali ini saya akan berbagi tentang tugas koneksi antar materi modul 1.3 sub 1.3.A.8, yaitu tentang kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah. Bagaimana cara penerapannya? Yuk kita simak baik-baik. Diawali dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai filosofinya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian kaitan yang kedua adalah profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebenekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Empat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan enam adalah mandiri. Bagaimana cara mengaitkan ini sehingga menjadi sebuah visi di sekolah maupun visi dalam kelas, tentunya dalam pembelajaran. Yang pertama, kita identifikasi apa masalah-masalah pada muridnya atau kekuatan-kekuatan yang dimiliki pada murid. Dekat ini kami ada beberapa masalah dan beberapa kekuatan. Masalah pertama adalah motivasi belajar kurang. Yang kedua, percaya diri menurun. Yang ketiga, kerja tim belum terlihat. Yang keempat, kemandirian. Bagaimana kekuatan murid-muridnya? Yang pertama, setiap murid punya potensi yang berbeda. Yang kedua, masih senang bermain. Yang ketiga, senang berkelompok. Yang keempat, ingin menunjukkan jati dirinya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, bagaimana untuk membuat sebuah visi? Apakah kita selesaikan masalahnya dulu atau berbasis kekuatan yang kita manfaatkan untuk mewujudkan visi ini? Ya, baik. Sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dengan tujuan akhirnya menjadi selamat dan bahagia bagi manusia dan berguna bagi masyarakat. Nah, dari pemikiran filosofi ini berarti yang pertama kita lihat adalah kekuatannya dulu. Nah, dari kekuatan ini kita tuntun dia menjadi orang-orang yang sukses, yang bahagia dan selamat. Jadi bukan kita selesaikan masalahnya, tapi kita gali kekuatan ini menjadi sebuah visi yang sukses dan berhasil. Identifikasi ini terlihatlah sebuah misi, itu meningkatkan percaya diri siswa dan kemandirian. Inilah visi saya terhadap murid-murid yang akan kami ajarkan. Berdasarkan kekuatan yang ada, kita berusaha untuk menjadi sukses. Sekali lagi bahwa visi untuk kelas kami adalah
meningkatkan percaya diri siswa dan kemandirian. Bagaimana prakarsa perubahannya? Yaitu mengembangkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, melalui paradigma baru dengan inquiry apresiatif, kami akan mencoba mengembangkan visi-visi ini menjadi sebuah aksi nyata dari model yang namanya adalah model Bagja. Yang pertama adalah B. B-nya buat pertanyaan utama. Ya, dari prakarsa perubahan mengembangkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan keaktifan siswa dalam pembelajaran? Pertanyaan kedua, adakah inovasi pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif dalam pembelajaran? Yang ketiga, adakah ketakutan gagal dalam melaksanakan inovasi pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan utama sebagai atau untuk menentukan arah pendidikan kekuatan yang dimiliki oleh siswa kami dan kami juga sebagai guru. Bagaimana tindakannya? Tentunya mengajak kepala sekolah, guru untuk bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan keaktifan anak. Jadi kita diskusi dengan sejawat, bisa juga dengan kepala sekolah, bagaimana pentingnya mengembangkan keaktifan anak atau murid. Yang berikutnya adalah tentunya membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan keaktifan. Kira-kira apa kegiatan yang mendukung untuk kegiatan ini? Yang berikutnya adalah ambil pelajaran atau discover. Ya. Nah, kira-kira siapakah di sekolah atau di tempat lain yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas anak dalam pembelajaran? Kira-kira aktivitas apa saja yang membuat anak membuat mereka merasa lebih aktif? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan aktivitas anak? Yang keempat adalah keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan aktivitas anak. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan visi ini. Kira-kira apa tindakannya? Tentunya mencari contoh bagaimana pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas anak dalam pembelajaran. Bisa melalui wawancara, korespondensi, studi telatur, atau kolaborasi dengan teman sejawat. Itu bisa aja misalnya melihat pelatihan-pelatihan yang ada, kan? Juga sebagai sumber untuk menggali bagaimana mengembangkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Bisa juga kita mewawancarai atau survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, ya, bisa murid dan sebagainya. Yang berikutnya adalah gali mimpi atau dream. Apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang meningkatkan aktivitas anak berjalan dengan baik? Tindakannya bagaimana? Tentunya memotivasi anak untuk aktif dalam pembelajaran dengan memancing pertanyaan pembuka
pelajaran atau pertanyaan yang bersifat refleksi. Mungkin saja ini menjadi efektif. Kemudian memberikan ucapan terima kasih atau penghargaan sebagai ungkapan telah merespon dengan baik. Yang terakhir, membuat inovasi dengan model lumbung aktivitas untuk menggerakkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Inilah mimpi kami dalam mewujudkan visi kami, itu mengembangkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Bagaimana rencana-rencananya kira-kira di dalam mewujudkan sebuah visi ini? Ada pertanyaan untuk bisa dilakukan dalam menjabarkan rencana. Apakah langkah sederhana yang harus dilakukan untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran anak? Yang berikutnya, apakah langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktek baik dalam rangka meningkatkan aktivitas anak dalam pembelajaran? Nah, inilah kira-kira tindakan penyelidikan untuk menjabarkan sebuah rencana. Yang pertama, diawali dengan survei ke anak-anak. Apa yang menyebabkan kamu malu, bertanya, tidak percaya diri, menjawabnya? Bisa juga kita lakukan dialog kepada kepala sekolah yang sudah berpengalaman. Begitupun mungkin guru-guru mengenai program penguatan seni. Inilah jawaban rencana ini nanti akan kami kembangkan satu persatu menjadi sebuah tindakan yang nyata. Setelah menjabarkan rencana, baru kita mengatur eksekusi. Kira-kira apa saja? Siapa yang berperan dalam mengambil keputusan ini? Siapa yang berperan dalam mengambil keputusan ini? Tentunya saya yang akan berperan dalam kegiatan ini dan akan berkolaborasi dengan teman sekolah. Apa yang dilakukan jika terjadi konflik dalam tindakan inovasi model lumbung aktivitas? Ini ada beberapa daftar tindakan atau penyelidikan yang diperlukan untuk menjawab sebuah pertanyaan tadi. Tentu yang pertama adalah mengajak rekan guru untuk observasi kelas saya setiap dimulainya pembelajaran pertama dan terakhir. Berdiskusi jika ada temuan yang belum sesuai. Yang terakhir adalah menerima saran dan kritik yang dibangun. Nah, itulah alur dari Bagja untuk menentukan atau menyukseskan sebuah visi di kelas kami. Nah, tadi sudah kami jelaskan bahwa untuk mengembangkan aktivitas ini, ya, kami menggunakan sebuah inovasi, ya, yang dinamakan lumbung aktivitas. Lumbung aktivitas adalah sebuah kaleng kosong yang nantinya akan berisi kertas nama murid. Tentunya nama murid yang sudah bisa menjawab, yang membuat pertanyaan, memimpin diskusi, tentunya kegiatan yang terkait pembelajaran. Biasanya kami memberikan poin pengumpulan namanya berdasarkan aktivitas. Misalnya, yang pertama bisa menjawab dengan soal mudah, bukan 12 nama siswa tersebut yang bisa menjawab. Jika pertanyaan susah, bisa saja menjadi 5 dan seterusnya. Yang kedua, menanyakan materi pembelajaran, bisa juga memberikan 1 nama. Yang ketiga adalah menjadi presenter dalam diskusi, 7 nama siswa tersebut. Nah, jika semua terkumpul dalam lumbung aktivitas dan kita jumlahkan masing-masing berapa pencapaiannya,
Dan yang terbanyak pada setiap akhir bulan akan diumumkan menjadi siswa teraktif di kelas. Akan diberikan sertifikat penghargaan sebagai bentuk apresiatif kepada siswa tersebut. Nah, ini tentunya berbasis permainan, tentunya berbasis sesuai dengan kodrat alam yang senang bermain, ya. Apalagi diberikan apresiasi. Setiap bulan kami berikan predikat siswa teraktif seperti yang sering kita lihat pada perusahaan-perusahaan. Itu selalu saja ada karyawan terbaik bulan ini, karyawan terbaik 6 bulan ini, dan seterusnya. Ini kami coba terapkan di kelas kami. Apakah ini akan berhasil? Dari beberapa yang kami lakukan nanti, mudah-mudahan menjadi pengalaman terbaik kami dalam rangka mengembangkan aktivitas anak dalam pembelajaran. Nah, ini sertifikatnya, contohnya akan kami berikan menjadi sebuah penghargaan. Sertifikat penghargaan dengan bangga diberikan kepada Raisa Akila sebagai murid terbaik kelas 5D SDN Pejaten 01 pada bulan Juni 2022 atas keaktifan, kreativitas, dan kolaborasi dengan baik bersama teman kelompoknya. Semoga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan memberikan inspirasi bagi yang lain. Nah, pada saat pemberian sertifikat ini, orang tua kita undang untuk menyaksikan bahwa siswanya, bahwa anaknya menjadi siswa yang aktif. Dan biasanya kami berikan pin, ya, dengan bacaannya adalah murid terbaik kelas. Nah, 5D, murid kelas 5D. Nah, demikianlah konektivitas materi antara Hajar Dewantara sebagai filosofinya, kemudian profil pelajar Pancasila dengan paradigma baru menggunakan including apresiatif sebagai langkah untuk mewujudkan impian-impian, mewujudkan visi pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas. Lebih nyatanya nanti akan tampilkan dalam kegiatan aksi nyata. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.